Ini kejap. Lihat nih guys, kalau dikatakan Bahrain sadar ya, Indonesia mulai setara dengan Jepang. Lihat, kalau dilihat dari segi kedudukan ya, ini bedanya 1 poin sejak Australia dengan tim-tim yang lain. Jadi semua di sini berpeluang besar untuk berada di urutan yang kedua. Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya sentiasa mendoakan pada teman-teman semua agar sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan saya masih ternanti-nanti apakah perkabaran terbaru tentang Timnas Indonesia. Sebab berbaki 7 hari lagi dari sekarang, Indonesia akan menghadapi Timnas Australia. Dan ini merupakan laga yang sangat dinanti-nantikan bagi penggemar, bagi pendukung Timnas Indonesia. Bukan saja dari warga Indonesia sekarang ini yang saya lihat di media sosial, negara-negara yang ada di sekitar ASEAN ini turut memberi support ya terhadap perjuangan Timnas Indonesia untuk laga yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Dan setelah daripada menghadapi Timnas Australia, maka Indonesia akan berhadapan menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ini satu momen yang pasti tidak akan dapat dilupakan sampai bila-bila. Karena apa? Indonesia dan Bahrain ini sebelum ini telah ada satu perkara yang berlaku yang meninggalkan kesan yang sangat dalam ya, apabila Indonesia dicurangi ketika Indonesia bertandang ke kandang Bahrain. Saat itu sepatutnya Indonesia lah pemenangnya menghadapi Timnas Bahrain. Tetapi karena ya teman-teman pun tahu kan bagaimana kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit itu, sehingga keputusan akhir Indonesia dan Bahrain imbang. Tetapi dari segi kekuatan Timnas Indonesia di sini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Bahrain. Dan bila melihat sebelum ini tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru gabung pun sudah bisa membuat ketar-ketir Timnas Bahrain, apatah lagi dengan adanya pemain-pemain baru yang dalam proses pembinaan federasi ya, ada 3 orang dan termasuklah yang sudah dilakukan proses naturalisasi dan sudah sukses perpindahan federasi seperti oleh Romeni. Dan kalau saya lihat ya, keseluruhan pemain-pemain Timnas Indonesia yang telah dipanggil oleh Patrick Kluivert seramai 27 pemain, termasuk 3 pemain yang baru dinaturalisasi. Jadi keseluruhannya ada 30 orang. Nah, jadi dari segi jumlah pemain Timnas Indonesia untuk laga yang mereka hadapi ya, ada 4 laga yang akan dihadapi ini, sudah pasti dari segi kesiapsiagaan Timnas Indonesia sudah cukup bersedia. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert ya mengolah ataupun mencurahkan rahasia-rahasia kepakarannya dalam persepak bolaan terhadap Timnas Indonesia. Dan ini merupakan satu pertanyaan juga ya, bagaimana Patrick Kluivert mengendali ataupun mencaturkan pemain-pemain ini, karena ini adalah gabungan perdananya bersama dengan Timnas Indonesia. Saat ini Indonesia berada di urutan yang ketiga di grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan satu perkara yang saya selalu terdengar dan juga terbaca ya, kenapa Jepang selalu memberi harapan dan juga mereka berkeyakinan tinggi terhadap Timnas Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia guys. Jadi ini satu gambaran bahwa Jepang pun melihat potensi Timnas Indonesia ini boleh sampai ke Piala Dunia. Bermakna dari segi pemain tidak ada masalah, dari segi manajemen tidak ada masalah, tinggal bagaimana coach yang baru yaitu Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatihnya ini membuat kombinasi pemain-pemain ini. Jadi pemain-pemain yang bagus-bagus ini sudah dipanggil ya, dihimpunkan
Cuma tinggal beberapa hari lagi bagaimana Patrick Kluivert ya mengolah ataupun membuat strategi bagi menghadapi timnas Australia, seterusnya Bahrain. Jadi apapun di sini kita lihat di sini kiper Bahrain sedar. Indonesia mulai setara dengan Jepang. Jadi rencana gila Jordi Cruyff bersama Indonesia. Jadi kita tengok apa info di dalam video ini. Kiper Bahrain sudah sedar ya. Ini Bahrain punya kiper yang ganas, kira ganas lah kan kiper Bahrain ini. Mulai setara dengan Jepang. Memang luar biasa nih. Apapun langsung kita saksikan info dalam klip video ini. Jom. Grup C memang gak bisa dipungkiri sebagai grup yang penuh kejutan dan wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Sebab selain Jepang, tim-tim yang ada di grup ini seolah berjibaku satu sama lain untuk saling mengalahkan. Yang mana itu tergambar jelas dari perolehan poin yang ada. Dan untuk posisi 2 pun masih sangat terbuka bagi siapapun termasuk Indonesia. Apalagi dengan segala perubahan yang dilakukan PSSI pada awal tahun 2025 ini membuat peluang Indonesia makin terbuka lebar. Bahkan kiper Bahrain, Syed Mohamed Jafar, memahami kualitas timnas Indonesia yang dianggap sama menyulitkan seperti Jepang. Di sisi lain, dengan diperkenalkannya Jordi Cruyff Indonesia sebagai penasihat teknik bagi timnas Indonesia, dia telah mempersiapkan rencana jangka panjang bagi tim Indonesia. Tentu saja rencana itu akan menguntungkan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Penasaran seperti apa? Mari simak video ini sampai selesai ya. Kiper Bahrain kini sedar level Indonesia. Memang ketar-ketir juga kiper Bahrain ketika dihajar oleh Indonesia ya, sampai guna wasit. Tapi memang ini satu momen yang tidak dapat dilupakan nih guys. Nanti 4 laga ini guys, memang satu perjuangan timnas Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Akan menghadapi Jepang dan Indonesia dalam 2 matchday Maret. Skuad Dilmun Warriors akan menjalani 2 laga tandang melawan Jepang pada 20 Maret dan 5 hari kemudian bertemu Indonesia. Menurut Jafar, kedua pertandingan ini bakal memiliki dampak yang sama untuk Bahrain. Itu akan menjadi 2 pertandingan yang menyulitkan, kata Jafar yang merupakan anggota tim Bahrain paling senior dengan usia 39 tahun. Sampai gitu ya? Tapi kami tahu cara menangani situasi ini. Kami harus berjuang dan bermain demi peluang yang ada, ucapnya melanjutkan dikutip dari GDN. Bahrain bakal berupaya mati-matian dalam 2 laga tersebut, lantaran saat ini begitu membutuhkan poin demi poin menjaga kans melaju ke Piala Dunia. Anak asuh Dragan Talajic kini menduduki peringkat kelima di klasemen grup C dengan poin 6. Jumlah poin tersebut sama seperti Indonesia yang ada di peringkat ketiga. Kejap. Lihat nih guys, kalau dikatakan Bahrain sadar ya, Indonesia mulai setara dengan Jepang. Lihat, kalau dilihat dari segi kedudukannya, ini bedanya 1 poin sejak Australia dengan tim-tim yang lain. Jadi semua di sini berpeluang besar untuk berada di urutan yang kedua. Jadi 20 Maret nih Indonesia menghadapi Australia. Di sini kita lihat bagaimana sama ada posisi timnas Indonesia ini di atas ataupun di bawah. Tapi kita doakan Indonesia bisa meraih poin di sini. Jadi Indonesia berada di urutan yang kedua. Bila urutan kedua guys, laga menghadapi Bahrain dan juga China. Ini sudah pasti dan seterusnya Jepang. Itu. Jadi kalau tengok daripada kedudukan di sini hampir-hampir sama semua guys. Ini semua sama. Ini Bahrain nih langganan Piala Dunia, Arab Saudi langganan Piala Dunia, Australia langganan Piala Dunia, Jepang apalagi China. Jadi lihat di sini kedudukan Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN yang sampai di putaran yang ketiga ini grup C. Jadi 4 laga nih. Inilah penentu Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Tapi lihat kalau menghadapi Australia, kita sudah menyaksikan bagaimana pertahanan timnas Indonesia menghadapi Australia. Begitu juga ketika menghadapi Arab Saudi. Usah ceritalah Indonesia menang. Lepas itu Bahrain. Bahrain ini banyak dia punya drama. Lepas itu China. China saya yakin bisa menang. Sebab sebelum ini ketika menghadapi China, pemain-pemain yang diturunkan itu tidak seperti mana yang diharapkan ya. Itu yang ramai komentator
rasa sedikit kecewa lah, sebab penampilan menghadapi timnas China itu adalah pemain-pemain yang bukan yang diharapkan oleh ramai penggemar ya. Sepatutnya yang diturunkan ini tetapi lain. Tapi itu tidak tahulah sama ada strategi ataupun apa. Mungkin juga strategi supaya nanti Indonesia menghadapi China, mereka tidak dapat membaca rentak pemain-pemain timnas Indonesia ini, apatah lagi dengan kehadiran pemain-pemain baru yang telah dinaturalisasi itu. Jadi guys, bagaimana pula pandangan teman-teman tentang hal ini? Bahrain memiliki selisih gol yang lebih buruk. Dengan sisa 4 pertandingan, Bahrain punya kans yang sama seperti Indonesia untuk lolos langsung atau melangkah ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran pertama yang berlangsung tahun lalu, Bahrain dipermak habis. Kekalahan 5 gol tanpa balas di hadapan pendukung sendiri menjadi hasil terburuk Jafar dan kawan-kawan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang hantam. Sementara ketika menghadapi Indonesia, Bahrain bermain imbang 2-2. Ketika itu laga diwarnai kontroversi lantaran wasit memberi tambahan waktu 9 menit atau lebih 3 menit dari waktu yang ditampilkan oleh asisten wasit. Nah ini nih. Artinya di sini dari segi potensi ya untuk timnas Indonesia, memang benarlah apa yang dikatakan oleh kiper Bahrain ini bila melihat kedudukan Indonesia berada di urutan yang ketiga. Jadi selisih 1 poin saja dengan Australia, manakala tim-tim yang lain itu semua 6 poin. 6 poin, Australia 7 poin, Jepang 16 poin. Jadi kalau dilihat dari segi momentum ya, perjalanan timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang cantik guys, sangat solid mereka punya perjalanan. Cuma ada gangguan-gangguan dari segi campur tangan wasit ya. Lepas tu dari segi pemain-pemain yang diturunkan ketika menghadapi China ya. Kalau dilihat timnas Indonesia punya pemain-pemain ini berkelas. Mereka seiring dengan tim-tim yang lain juga, sama seperti tim-tim Asia yang lain yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Jadi ini bermakna bila Indonesia menghadapi Australia dan juga merujuk pada perlawanan sebelum ini, dari segi momentum itu kiranya imbang. Itu imbang tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ataupun pemain yang berkelas ini seperti Ole Romeni dan juga Miss Hilgers Eliano, dan ada 3 lagi pemain baru yang gabung dengan timnas Indonesia. Bayangkan guys, kalau pemain-pemain ini sempat ya, mudah-mudahan sempatlah bertukar federasi yang 3 pemain yang baru dinaturalisasi ini, mereka sudah sah jadi WNI, tetapi untuk pertukaran federasi rasanya memang sempat begitu. Bayangkan mereka semua dapat bermain. Jadi sudah pasti dari segi corak permainan, dari segi strategi, dari segi kekuatan itu makin bertambah. Dan lagi-lagi Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini adalah gabungan perdananya ya, ataupun ini adalah persembahan perdananya bersama dengan timnas Indonesia di laga yang akan dihadapi oleh Indonesia. 4 laga ini sudah pasti dengan gabungan Patrick Kluivert dengan asistennya, dengan pemain-pemain yang baru dinaturalisasi menghadapi Australia. Memang kalau dari segi logikanya Indonesia bisa ya mengalahkan timnas Bahrain. Bahrain pula Australia. Begitu pula dengan Bahrain. Bahrain untungnya apa pada Indonesia? Pertama, dari segi tuan rumah, Indonesia berada di kandang sendiri. Itu sudah pasti, sudah menjadi bonus pada Indonesia. Lepas tu pemain-pemain pula, pemain yang seperti mana yang saya katakan tadi itu sudah gabung dengan timnas Indonesia, sudah pasti kekuatan itu lebih bertambah lagi. Sebelum ini imbang, itu pun imbang disebabkan campur tangan wasit dicurangi. Kalau untuk perlawanan di Gelora Bung Karno sudah pasti akan banyak pemerhati, sehingga Bahrain pun membawa ya, minta kepada FC untuk membawa 10 orang untuk memantau perlawanan itu. Tapi tidak mudah untuk Bahrain memperlakukan kecurangan ya terhadap Indonesia ketika berada di Gelora Bung Karno.
Itu sudah pasti. Dan ini adalah satu perubahan yang besar pada Federasi Sepak Bola Indonesia dengan tahun barunya, dengan pertukaran coachnya ya, dengan strategi baru, dengan pemain baru, dan ini adalah gabungan yang pasti akan mencipta sejarah untuk laga yang dihadapi oleh Timnas Indonesia. Jadi guys, memang seru untuk kali ini guys. Kita doakan semoga Indonesia menang dalam perlawanan, dan untuk Jepang kita doakan agar ada kejutan, ada sesuatu yang akan berlaku yang demi kebaikannya ataupun keajaiban ketika menghadapi Jepang nanti. Jadi apapun itu saja guys untuk kali ini. Pada teman-teman yang ada di Indonesia, kita terus memberi dukungan dan sokongan moral terhadap Timnas Indonesia, dan ini merupakan satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN, dan kita se-ASEAN haruslah bersatu untuk memberi support dari segi motivasi, dari segi dorongan, dukungan, doa, dan harapan terhadap Timnas Indonesia. Kira-kira begitulah guys. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.